Oke, Vin. Thank you semuanya. Apa kabar, UZZ? I miss you semua ya. Rasanya Bandung itu nggak pernah lupa kalau kami ke sana, kulinernya, orang-orangnya, apalagi kalau ke tempat saudara itu ya, ada pemuritan bersama dengan Kowing. Biasanya ketemu dengan Pastor Oci dan semuanya teman-teman para penatua dan diaken yang saya kira powerful luar biasa ya. Thank you Pastor Oci dan semua tim penggembalaan yang memberikan kesempatan kami yang kedua kalau nggak salah ya. Pengennya sih ketemu badan. Kalau ketemu badan kan bisa pelukan, kulineran, kopi dan segala macam kita selesaikan di darat gitu ya. Biasanya rumah Tuhan, rumah makan kan gitu kan. Oke, senang sekali bertemu. Saya dari Solo, teman-teman. Saya sudah menikah, anak satu. Saya mengembalakan di SGS tadi sudah disampaikan ya. Saya promo dulu deh. Saya punya beberapa buku tulisan saya. Ini buat teman-teman kalau mau ya, bukan untuk saya no royalty karena semua fokus untuk pekerjaan Tuhan ya. Ini debu dan tulang, isinya colorful tentang pernikahan Bapak Ibu ya. Ada coach pernikahan dan ini bahan 5 tahun khotbah tentang pernikahan. Saya kalau khotbah nggak pernah sama ya, karena saya minta message Tuhan buat mempelai itu apa. Sayang sekali kalau itu hanya ada di laptop, berhenti di situ, kayaknya kok sayang. Makanya Tuhan kasih ide, dituliskan sehingga punya impact ya. Ini debu dan tulang. Lalu ini yang the best seller, yaitu 42 transit. 42 transit. Ini isinya perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Itu ternyata saya temukan ada 42 titik perhentian. 42 titik perhentian dan itu titik transit mereka. Transit ya Bapak Ibu ya. Berarti kan bukan tujuan. Saudara mau ke Manado, transit Sulawesi, transit Balikpapan. Nah itu cuma transit. Dan transit nggak lama. Tapi kadang-kadang transit dalam hidup ini harus kita jalani. COVID-19, bangkrut, di PHK, kemudian diputus cinta, gitu kan, kemudian dan lain sebagainya banyak banget. Nah, saya menemukan ada 42 transit di sini, ada banyak hal yang saya sangat diberkati sekali. Ini yang 42 transit. Ini buku yang terakhir, Master Dream. Master Dream, saya menemukan ada 36 puingan dari kehidupannya seorang namanya Master Dream Yusuf. Ini kumpulan dari khotbah seminar sekian tahun saya kumpulin tentang Yusuf. Dan ini hasilnya. Daripada ada di laptop dan ada di benak saya, mending biar pengajaran ini dilepaskan secara cepat, saya tuangkan di sini ya. Master of Dream. Ya, bagaimana orang yang zero kemudian jadi hero, seorang Yusuf yang diberkati, memberkati keluarganya, bahkan orang yang tidak dipedulikan tiba-tiba diangkat Tuhan, luar biasa. Ada kurang lebih 36 nilai, bisa dibaca satu demi satu, kemudian direnungkan ya. Masing-masing 50.000 saja. Saya tidak ngambil royalty, semua untuk pekerjaan Tuhan. Silakan daftar ke Kelvin, atau saya tidak tahu bagaimana, bisa yang ini pernikahan, atau yang 42 transit, atau yang Yusuf ya. Nanti di anu sama Kelvin aja, nanti di data, saya nanti bisa drop ke mana, ke gereja atau alamat yang nanti dikasih ke saya ya. Oke? 3 buku. Satunya 50 saja. Baik, apa yang saya mau share adalah Tuhan ajar sekitar 1-2 bulan ini, pelajaran ini, tentang tingkat kedewasaan. Tentang tingkat kedewasaan. Saya menemukan ternyata dari hasil yang saya pelajari sekian lama ini, saya menemukan ada 5 tingkat kedewasaan. Sebentar kita mau cross check. Tingkat kedewasaan kita itu sejauh apa sih? Jangan-jangan kita mengaku Kristen, udah lama ke gereja, melayani sekian tahun, ternyata saya masih anak-anak, perlu susu, perlu diperhatikan, dan lain sebagainya. Nah, kita mau belajar akan hal ini ya Bapak Ibu ya. Nah, saya mulai dari sini dulu nih. Kedewasaan adalah dambaan setiap orang.
Semua orang pengen dewasa. Saudara punya bayi pengen dewasa. Nggak mungkin kita anak-anak terus, kita disusahin terus, nggak pengen ya. Kita pengen anak kita dari TK ke dari TK ke SD, SD ke SMP. Bayangkan dari SMP terus jadi TK lagi. Waduh, itu repot, ribet, dan kita pasti akan buang tenaga dan hati kita ya. Kita pengen dewasa. Oh, sama pasangan kita saja, sama pasangan nih, suami istri, pasangan kita tuh pengen pasangan kita dewasa, nggak kekanak-kanakan gitu loh. Ngatur uang pinter, ngatur waktu pinter, ngambil keputusan juga pinter. Kita pengen pasangan kita itu dewasa, baik istri maupun suami. Begitu kita dewasa dalam pernikahan, dalam marriage kita, pasti akan lebih indah dan harmonis. Kira-kira seperti itulah, kira-kira bahwa semua orang itu butuh kedewasaan. Dalam pelayanan, apalagi dalam pelayanan, ya sangat membutuhkan kedewasaan. Tingkat kedewasaan kita menentukan perlakuan kita kepada orang sekitar kita pada akhirnya. Seberapa kita dewasa, kita akan memperlakukan orang sekitar kita sesuai dengan tingkatan kita. Nah, saya mau kasih contoh tentang lobster. Lobster itu melakukan ganti kulit yang namanya molting itu 1 bulan bisa 2 kali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, ganti kulit nih ganti cangkangnya nih, ganti kulit. Ini juga nih, ya. Kita kan nggak makan kulitnya, kita makan dagingnya, betul kan? Wah, itu tahu nggak bahwa itu dilakukan 1 bulan 2 kali loh. Bayangkan lobster yang nggak mau ganti cangkangnya atau kulit kuatnya itu ya. Saya percaya dia akan semakin, bahasa Jawanya pentet gitu ya. Nggak bisa bergerak gitu ya, karena tertahan gitu. Nah seperti itulah orang yang nggak mau dewasa gitu ya. Jadi pada saat kita bertumbuh, ya kedewasaan juga harus bertumbuh kan gitu. Semakin kesini kita ngikut Tuhan, harusnya makin dewasa dong kehidupan kita. Rohani kita, cara berpikir, pelayanan, keputusan kita, ya makin dewasa. Saya mau tanya, mana yang benar? Tubuh menyesuaikan pakaian atau pakaian menyesuaikan tubuh? Saya ulang ya. Ya benar ya. Pakaian harus menyesuaikan tubuh dong. Maksud tubuh menyesuaikan pakaian ini dituare-tuare itu, ya bentiknya jebol sobek semuanya. Pakaianlah yang menyesuaikan tubuh. Aku M, nggak layak pakai XL. Saya double, triple XL gitu kan. Wah, ya nggak layak pakai L kan gitu kan. Karena bisa robek dan rusak. Demikian kehidupan kita. Ya, kehidupan kita itu harus mengalami pertumbuhan. Nah, ternyata ada 5 tingkat kedewasaan. Katakan 5 tingkat. 1, 2, 3. 5 tingkat ya. Yuk kita cek. Yuk. Saya minta maaf ya teman-teman ya. Saya coba kupas dan gali dengan bahasa asli agar kita bisa ngerti ya akan apa yang ada di Alkitab tentang kedewasaan. Kita ngomong soal anak-anak dewasa yuk dalam Tuhan. Nah, dewasa itu apa? Ukuran dewasa itu sejauh mana? Nah, Alkitab ternyata punya standarnya akan kedewasaan ya. Oke, yang pertama apa itu? Yaitu nepios. Ini yang paling rendah nih, nepios. Gayanya aja sudah kayak gitu, ya. Bobok selalu. Makanya kalau dengar firman Tuhan nanda bobok itu ya nepios. Baru pendetanya ngomong shalom, wah itu menguapnya udah 5 kali gitu, udah siap-siap permennya, udah siap-siap itu apa? Untuk menghangat leher dan lain sebagainya, padahal baru shalom mulai gitu. Nah, yuk kita lihat nepios. Nepios itu ayatnya ada di sini Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, 1 Korintus 13 ayat 11. Pada waktu aku masih nepios, bacanya harus gitu tuh. Sebab kalau Anda baca anak kecil di sini itu bisa anak kecilmu TK atau SD. Itu anak kecil kita. Tapi ini nepios. Bayi yang kecil gitu. Saat saya bayi kecil, saya bicara seperti anak kecil. Saya berperasaan seperti bayi. Saya berpikir seperti bayi. Sekarang aku udah dewasa. Kelakuan saya yang anak-anak sudah saya buang. Itu terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi kalau kita sudah mengaku dewasa, ya kekanak-kanakan ya kita buang. Kan gitu kan. Waktu aku bayi, aku akan
berbicara seperti anak kecil yang bayi, tapi begitu aku dewasa, ya dibuang kan gitu. Seorang bayi itu nggak bisa melayani, pengennya dilayani. Lo Kristen nepios, itu pengennya dilayani, diperhatiin, ditelepon. Ci, kok lama nggak ke gereja toh, Ci? Oh, lah gimana ya sibuk, aku tak online atau gimana segala macam. Waduh, selalu pengennya ditelepon, diperhatiin. Ya itu bayi itu, namanya nepios. Kalau nggak diperhatiin marah, mutung, nggak ke gereja, nggak perpuluhan, nggak persembahan, nggak dukung apapun, itu nepios itu, ya. Makanya Alkitab berkata, waktu saya sudah dewasa, aku buang ya kayak gitu tuh. Nah kalau sudah dewasa dalam Kristus, harusnya yang perkara-perkara kayak gitu kita buang lah. Nah bahasa Inggrisnya bagus tuh Bapak Ibu Saudara sekalian, dipakai kata begini nih. Ketika aku menjadi seorang man, I become a man. Aku seorang pria, saya menyingkirkan kekanak-kanakan. Keren ya. Tahu nggak, masalah kelahiran itu masalah laki-laki. Tapi masalah kedewasaan itu masalah seorang pria. Wah, jadi tidak semua laki-laki itu pria, kan gitu kan. Tapi seorang pria pasti laki-laki. Gitu. Karena untuk jadi pria yang sejati, kita ada fase-fase yang dewasa tentunya, nggak kekanak-kanakan. Bayangkan ya, anak kecil itu kalau bobok jam 2 pagi nggak peduli saudara capek atau enggak. Aku pengen cucu mama, nangis itu. Saudara baru ngorok-orok, baru tidurnya enak setengah mati, nikmati karena capek seharian. Nggak peduli itu anak saudara. Bayangkan kalau sudah kumisnya satu gagang telepon. Gede banget udah kayak gitu tuh. Kita minta sama istri kita, lalu istri kita tidak memberikan, lalu kita merengek dan kita nangis, lalu besok pagi mukanya kayak kuda, ya. Bahasa Jawanya tuh anjegadul, panjang kayak jaran. Waduh, tuh kan, begitu nggak dilayani, nggak diberikan seks, nggak ada ciuman, nggak ada kata yayang, wajahnya udah mulai berbeda, jadi pelit, dompetnya itu tertutup, tergembok, dan lain sebagainya gitu. Bayangkan kalau itu ada di keluarga, bahaya kan? Nepios itu nggak boleh ada. Kita lahir menjadi nepios, iya. Tapi kita nggak berhenti sampai nepios. Ada tingkatan yang kita harus naik, ya. Oke, berikutnya nih. Nah, kalau saudara baca di Ibrani 5 ayat 12, ayat 9 sampai 13, dikatakan begini. Barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran terhadap kebenaran. Sebab ia adalah nepios. Lihat, nepios. Nepios itu minumnya susu. Nah, pertanyaannya begini, apa beda makanan susu sama makanan keras? Minum susu itu nggak perlu dikunyah, tapi langsung ditelan. Tapi kalau makan makanan yang keras, itu perlu dikunyah. Simple, sesimpel itu kan. Ada yang mimik cucu dikunyah, itu bibir bawah itu bisa ke atas kan gitu kan. Karena minum mau dikunyah kan lucu kan. Jadi minum nggak perlu dikunyah, langsung ditelan. Tapi kalau makan kacang atom, pentol, bakso, itu nggak dikunyah, Anda masalah besok pagi dengan BAB saudara ya. Perlu dikunyah. Orang dewasa mengunyah pikiran, mengunyah perkataan, mengunyah apa yang didengar, disaring dengan apa yang didengar gitu. Nggak mudah percaya tetapi disaring. Nah, kembali ke slide begitu ya. Anak kecil itu memikirkan dirinya dan kesukaannya, dan dia nggak memikirkan orang lain. Anak kecil biasanya nggak mau proses, dia pengennya yang gampang, dia pengennya yang mudah. Karena apa? Karena yang dipikirkan adalah dirinya sendiri. Aku nggak mau ya nggak mau. Loh, bayangkan kalau misalnya itu jemaat dimintain tolong sama penetua, modelnya anak kecil semuanya. Aku nggak mau, aku mau gini, sesukanya sendiri. Susah loh, susah. Kita nggak bisa mewujudkan mimpi dan visi yang Tuhan taruh di hati gembala dan penetua kita. Nah, makanya saya tulis itu di slide ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, bahwa bukan kemudahan, tapi kesulitanlah yang menjadikan kita dewasa. Anak kecil pengennya gampang, mudah.
Nggak mau yang susah, padahal kesusahan dan kesulitan itulah yang membuat kita makin dewasa. Jadi ini nomor satu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berharap nggak ada lah nepios-nepios di tempat ini ya. Nepios suruh duduk kayak gini 1 jam, wah, sininya kacang goreng, sininya donat, di sininya kopi segala macam, nggak bisa tenang loh. Tapi kalau orang dewasa tuh bener ini, nyatet, dia tahu bahwa firman Tuhan itu dibutuhkan. Anak kecil tuh nggak mikir soal kayak gitu. Yang penting dia fun, dia seneng. Nggak seneng ya sininya ibadah, ini handphonenya WA, lihat film lah dan segala macam. Saya di depan saya ada apa? Handphone itu karena timer ya. Bukan yang lain. Saya dikasih waktu 40 menit. Itu siksaan bagi pengkhotbah gitu ya. Apalagi beberapa orang karena mau menumpahkan semua gitu ya. Oke, itu nomor satu ya. Senggol kanan kiri, jangan nepios, jangan rewel. 1, 2, 3. Ojo rewel, jangan rewel. Dewasa gitu ya, dewasa ya. Oke, itu nomor satu. Nomor dua, apa yang Alkitab bicara soal namanya kedewasaan? Yang nomor dua adalah paidion. Paidion. Paidion itu ada cerita di Alkitab itu. Itu tentang 5 roti dan 2 ikan. Nah, waktu itu Yesus ingin kasih makan jemaat yang ada pada waktu itu. Laki-lakinya 5.000 orang, laki-laki, belum wanitanya, belum anak, ponaan, dan lain sebagainya, itu udah kehitung. Yesus ngomong sama murid-muridnya, kasih mereka makan. Lalu mereka kan, waduh nggak ada makanan nih, gimana nih? Tapi di sini ada seorang paidion. Nah, itu bukan nepios, tapi paidion. Anak di situ udah paidion loh. Jadi anak yang bawa 5 roti dan 2 ikan, itu udah paidion. Orang yang mengerti dan bisa berbagi sama orang lain. Itu paidion. Jadi kalau saudara sudah bisa berbagi sama orang lain, itu baru level 2. Jangan busungkan dada dulu. Aku sudah jadi berkat. Aku sudah memberi. Lo itu baru kelas 2. Padahal ada 5 tingkat loh. Ya, paidion. Dia memberikan, anak itu memberikan 5 roti dan 2 ikannya. Nah, anak-anak pemikirannya itu kadang-kadang nggak terbuka sama sekali, kecuali dikasih tahu. Nih Tuhan mau kasih makan banyak orang. Boleh nggak kakak ambil roti dan ikanmu untuk dibagiin semua? Anak kecil modelnya paidion baru bisa diarahkan kalau ada instruksi. Nah, ada instruksi nurut, ada perintah, ayo dilakukan. Tapi kalau enggak, dia enggak sadar. Tapi kalau dia ada pendekatan, ada instruksi, lalu dia dikasih tahu penjelasan dengan sejelas-jelasnya, dia mau kasih itu. Makanya kalau saudara bicara sama seorang paidion, dia harus terbuka pikirannya. Anak-anak yang pikirannya belum terbuka akan sesuatu, susah untuk membuka payungnya. Payung parasitnya itu. Perlu Roh Kudus untuk membuka payung itu. Ya, saya bisa bayangkan ya kalau orang tidak membuka payung, wah, bisa hancur lebur itu, betul nggak? Terjun payung, payungnya tidak kebuka, waduh, itu terjun bebas, mati kita. Ada satu cerita nih, helikopter ditumpangi 3 orang, 1 pendeta, 2 seorang bisnismen kaya raya nih. Lalu yang ketiga, seseorang yang mengikuti pelajaran pramuka. Dia udah pembina sih sebetulnya, kelasnya udah pembina. Jadi 3 orang ini dalam satu helikopter. Naik helikopternya tuh. Nah, di ketinggian tertentu, itu engine mesinnya mati. Waduh, itu pilotnya bingung kan. Nah, waktu bingung terus dia sudah angkat tangan, dia ngomong dengan cepat. Para penumpang, saya minta maaf ya, ini mesinnya mati dan kita akan jatuh. Dan saya minta maaf ya, parasit kita hanya ada 3. Padahal penumpangnya ada 4. 1 pilot, 2 pendeta, 3 pengusaha, dan yang keempat pramuka. Pilot ini langsung ngambil
ransel parasitnya tuh. Maaf ya, saya perlu untuk ini, saya sangat perlu sekali, saya tidak mau mati duluan. Langsung terjun. Berarti parasitnya hanya tinggal dua. Tinggal dua. Wow, tiba-tiba sang bisnismen tadi itu ngambil juga parasitnya gitu. Parasitnya kemudian diambil, lalu dia terjun ke bawah. Nah, waktu dia terjun ke bawah, itu pendeta ngomong begini, "Nak, parasit kita tinggal satu. Tadi diambil pilot satu, terus diambil pengusaha satu. Ini tinggal satu. Sekarang buat aku atau buat kamu? Om sudah terlalu tua, biarkan Om yang mati saja. Kau masih muda, kau terjun payung, kau bisa meraih cita-cita dan sekolah yang hebat." Lalu pramuka ini ngomong gini, "Pak Pendeta, tenanglah Pak. Helikopter ini masih ada 2 menyimpan parasitnya." Loh, kan tinggal 1 karena parasitnya 3. Enggak Pak. Tadi om-om yang tadi terjun tidak mengambil parasit daripada yang ada di sini Pak. Tapi mengambil parasit pramuka saya Pak. Jadi tas ransel saya yang diambil Pak. Jadi sekarang bapak saya sama saya, bapak pakai 1, saya pakai 1. Ya ini sekedar joke aja Bapak Ibu. Sabar itu ternyata penuh dengan berkat dan rahmat gitu ya. Keburu-buru tuh malah lupa semuanya. Betul ya? Ayo berangkat, sudah naik mobil, waduh kuncinya masih di dalam rumah, balik lagi ke dalam rumah. Ternyata di kantongan celana yang lain ya. Yang pernah melakukan dan mengalami katakan amin ya. Pengakuan dosa ya, saya sering. Balik sini. Anak-anak tuh butuh pikiran yang terbuka. Ini Pak Idion modelnya kayak gitu. Disentuh, dijelaskan, baru ngerti. Begitu ngerti, baru ngasih ya. Tapi kalau nepios, enggak kayak gitu ya. Saudara model orang kayak gitu enggak? Kristen yang harus dipukul dulu, dikasih penjelasan dulu, baru ngerti, baru kita ngasih. Atau Kristen yang udah dewasa gitu. Nah, coba lihat di ayat ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Ayat ini. Dalam 1 Korintus 14 ayat 20 dikatakan begini. Saudara-saudara, janganlah kamu seperti anak-anak atau paidion dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiran. Oh, ternyata paidion itu memang bagus kalau sedang berbuat jahat. Tapi untuk berpikir dewasa, dia nggak bagus. Coba lihat, baca ayat ini ya. Jadilah anak-anak dalam kejahatan. Lihat anak-anak yang coret-coretan kayak gini. Apakah ada motif tertentu? Enggak. Pokoknya fun aja. Mereka tulus, mereka seneng. Ya. Mereka nggak ada rasa benci, nggak ada rasa marah. Nah, mereka menikmati, enjoy aja, menikmati semua yang mereka sedang alami, yaitu bermain. Kan gitu kan? Anak-anak itu dalam kejahatan itu kayak gitu. Berdamainya lebih gampang. Berdamainya anak, yo damai selesai. Tapi kalau orang dewasa itu ya damai tapi masih mikir kan gitu kan. Masih mikir. Saya punya jemaat kemarin itu suami istri Bapak, dia leader tempat kami. Ditabrak truk, bus. Istrinya meninggal. Suaminya itu patah rusuk 4. Kami sangat kehilangan waktu itu. Itu 2 minggu yang lalu, 1 minggu yang lalu kami, 1 minggu yang lalu. Memang masih fresh itu ingatan kami. Tulang rusuknya itu patah 4. Ngeri peristiwa itu, mengejutkan semua orang. Suami istri ini aktif di gereja. Kalau saya telepon dia jam 1 malam, jam 2 malam, pagi ya, ada jemaat yang mati, dia orang yang ada stay di situ karena pelayanannya itu ngurusi orang mati. Kalaupun harus memandikan dia siap, make up jenazah siap. Karena memang tidak ada yang mau sih. Coba misalnya Pastor Oci kasih pengumuman. Pengumuman, siapa yang akan mendaftar pelayanan untuk perawatan dan menghias jenazah? Saya kira kok langka. Langka sekali akan dari itu memandikan make up jenazah. Nah ini orang yang memang stay pelayanannya di situ.
Karena memang untuk make up dan untuk memandikan jenazah biaya di Solo tuh tinggi ya. Makanya ada ministry orang-orang yang memang stay di situ. Nah itu dipanggil Tuhan. Yang nabrak itu tahu nggak Bapak Ibu saudara sekalian? Harusnya polisi itu udah tekan dia untuk, kan mereka mau damai nih. Ditanya sama polisi, bayar berapa kalau mau damai? Ini nyawa orang nih. Saya tuh terkejut melihat statement jemaat ini. Anaknya leader juga di tempat kami. Pernah jadi koordinator kids di tempat kami. Dia ngomong gini, Pak, kami sudah menerima ikhlas semuanya. Karena kami percaya Tuhan punya rencana. Kami tulus semuanya. Makanya kami mau damai dengan ini orang. Kalau kami mau naik, polisi ngomong, mau naik enggak? Kalau kami ngomong naik, itu pasti kena minimal 2 tahun penjara. Itu supir truknya. Terus gimana? Kami damai. Good. Itu yang Tuhan ajarkan. Berat bagi keluarga. Tapi kalian mengambil posisi yang tepat. Terus gimana kelanjutannya? Nah itu Pak, waktu di polisi tekan untuk kasih dana lah untuk keluarga. Tahu nggak? Kasih dananya berapa? 4. Dikirain 40 juta. Ternyata cuma 4 juta aja Bapak Ibu. Bayangin itu. Itu kalau misalnya anak kecil ya, nepios itu udah teriak-teriak gitu. Tapi seorang yang udah ngerti posisinya, tahu berdamai, tahu apa arti kasih Kristus yang ada di dalamnya itu berkuasa, anugerah yang hebat itu berkuasa. Saya kira pengampunan itu sesuatu yang mudah untuk dilepaskan. Saya ngomong, kami kagum sama kalian keluarga. Di tengah-tengah kesulitan kayak gini udah mau terima, ketemu sama supirnya dan berani berkata, kami damai. Mau bayar berapapun diterima. Sampai polisinya tuh geleng-geleng. Mbak, ini gerejanya mana sih? Sampai punya hati seperti itu. Wow, nama Tuhan dipermuliakan. Ya, gini penting Bapak Ibu saudara sekalian. Dalam posisi berdamai kayak gini. Ya, lihat ayat ini. Jadilah anak-anak dalam kejahatan. Hal berdamai itu cepat. Tapi dewasa juga dalam pemikiran Anda. Mikir dan mengambil keputusan, ngomong gak buru-buru, tapi benar-benar dipikir dan dipertimbangkan. Lihat, saya menemukan di tabloid Mama Thoughts mengatakan begini, mengapa sih anak kecil itu suka pamer? Karena dia sedang belajar tentang dirinya, merasa bangga tentang dirinya, ingin diperhatikan, merasa dirinya penting, dan kebiasaan orang tua yang terlalu memuji. Nah ini yang saya garis bawahi, bahwa roh anak-anak itu kadang-kadang ya kayak gitu Bapak Ibu, pengennya diperhatikan, pengennya disanjung, sehingga gak bagus kan gitu kan. Satu saat kita harus memuji ya, tapi kalau dipuji-puji terus, kemudian gak bertumbuh-bertumbuh ya susah juga ya. Anak kecil itu kalau pakai pakaian baru ya, dibeliin papa, mamanya, dipakai itu. Begitu papanya ada tamu, dia pakai pakaian baru. Om, kan gitu kan. Dia tunjukin tuh pakaiannya. Biar omnya ngomong apa tuh? Ih, pakaianmu bagus ya. Ih, cantik banget. Kan gitu kan. Oh, kalau udah kayak gitu, seneng banget Bapak Ibu. Bayangkan kalau misalnya jemaat atau levelnya udah pemimpin, krisis pujian, dan dia belum berdamai dengan dirinya, masalah itu dalam hidupnya dia ya. Oke, itu paidion. Saya berharap saudara sudah sampai di titik inilah, sudah bisa sadar akan kehidupan kita, keberadaan kita, dan bagaimana kita bisa berfungsi ya. Oke, tapi jangan sampai di situ, sebab ada level berikutnya, yaitu teknon. Ini yang terkenal, teknon. Teknon, apa itu teknon? Teknon itu ya boy, ya kayak gini nih, anak-anak kecil. Nah, kata teknon itu ada di Efesus 6 ayat 1. Hai teknon, lihat, taatilah orang tuamu. Bukan nepios loh, teknon. Nepios belum tahu ya, sorry. Nepios belum mengerti akan hal itu. Jadi posisinya teknon adalah posisi di mana seorang anak itu mau diajar, dilatih, dan didisiplin. 1 Petrus 1 ayat 14, itulah sebagai teknon yang taat loh.
Jadi kalau udah masuk ke teknon, mau dimuridkan, mau di discipleship-nya jalan, mentoringnya jalan, fatheringnya jalan, mau diarahkan. Tapi kalau yang namanya nepios, waduh, itu nangis pun di jalan, nggak tahu papa mamanya capek, nggak peduli, yang penting dirinya. Tapi kalau udah anak-anak kayak gini teknon, bisa diarahkan. Nah, coba lihat di Galatia ya. Saya ke Galatia dulu deh. Di LAI dicatat begini, hukum Taurat adalah penuntun. Kata penuntun itu dipakai kata konduktor atau seseorang yang memimpin. Nah, dalam hukum PL, kalau Bapak Ibu pelajari bersama-sama, ada penuntun dengan istilah paidagogos. Paidagogos. Paidagogos ini adalah seseorang, model-modelnya kayak baby sister, yang menuntun anak itu sekolah, memastikan sampai di sekolah, lalu menemaninya dan menjemputnya pulang ke rumah. Dan setelah pulang ke rumah, menemani dia bermain, menemani dia dan mengingatkan. Ini yang penting. Ada PR enggak? Ada ulangan enggak besok? Yuk kita bantu yuk. Nah itu paidagogos. Seorang paidagogos itu akan menemani sang anak sampai usia 16 tahun. Sampai 16 tahun. Itu paidagogos. Nah seperti itulah kurang lebihnya. Kita butuh yang namanya paidagogos. Seorang penuntun, guru, seorang teacher, mentor, seorang coach, seorang apa ya istilahnya bapak rohani yang bisa mengcover kita dan mengarahkan kita. Itu kelasnya sudah teknon. Kalau Anda kelasnya teknon, masukkan lalu kemudian kritikan atau sesuatu yang mungkin pedih bagi Anda, tetapi Anda berkata ini bagus bagiku, ini vitamin. Oh, vitamin itu kan tidak enak, obat itu kan pahit, betul nggak? Tapi saudara bisa berkata gini, aku mau minum ini. Kenapa? Aku mau sehat, aku mau bersih, aku mau kuat, aku mau sukses. Tunjukkan aku. Nah, mentornya ngajar nilai-nilai akan hal itu. Nangkap ya, itu orang-orang teknon. Tapi dua yang sebelumnya, nepios dan paidion, nggak bisa diarahkan kayak gitu. Susah. Ya, perlu berkali-kali. Tapi kalau teknon itu udah mulai sedikit banyak, udah banyak mengertinya gitu. Oke? Nah, next nih. Anda tidak akan bertumbuh dengan benar-benar tanpa kedisiplinan yang benar. Saya ulangi, Anda tidak akan bertumbuh tanpa disiplin. Percayalah, kedisiplinan itu adalah satu tools, alat untuk yang namanya membantu kita bertumbuh. Ya, tanpa latihan pun kedisiplinan itu tidak akan terjadi kelulusan. Sebentar, saya tak ambil satu alat ya Bapak Ibu ya. Alat ini ada di sekitar saya. Tidak mungkin kita melakukan kedisiplinan tanpa sebuah komitmen tentunya. Nah, tahu alat ini enggak? Nah, alat ini ya. Kami kemarin pemuritan di Tegal sama Powing. Diajar bagaimana kita hidup sehat, mempersembahkan tubuh agar tubuh kita sehat. Ya kayak gini nih. Ini perlu disiplin. Betul enggak? Anda butuh waktu, rutinitas untuk melakukan ini. Ngangkat beban berat 3-5 kilo dengan pola-pola tertentu. Dan itu setiap hari. Sehingga otot-otot kita bisa terbentuk. Harus ditekan ototnya. Baca di Alkitab. Alkitab tuh ada ayatnya tuh. Kalau kau masih muda, belajar mengangkat beban. Nah, ngangkat beban itu ternyata bagus. Untuk merobekkan otot-otot kita. Membuka jalur-jalur yang baru. Begitu otot dan jalur kita baru, sangat berkurang istilahnya kalau itu ada sumbatan. Sangat susah sekali. Kenapa? Di sini disumbat ada jalur yang lainnya. Sehingga aku tak cari jalur yang lain aja deh. Lah sini sumbat kok. Di sini macet. Gangnya buntu. Cari gang yang lain itu ada. Nah, cara untuk merobek otot kita nggak ada yang lain. Harus ditekan. Waduh. Terus kami belajar juga tuh mendisiplin dan latihan.
12 jam makan, 12 jam puasa. Saya sama Lani, istri saya, latihan itu Bapak Ibu. Kalau jam makan terakhir jam 8 malam, kami tidak makan sampai jam 8 pagi. Cuma air putih saja. Kalaupun udah jam 8, baru makan sayur yang sehat-sehat, baru genjot dan kental itu, makanan-makanan yang agak berat itu 1-2 jam setelah itu. Itu ternyata badan kami itu ya lumayan enak ya hari-hari ini. Istriku tuh ngomong gini, siniku tuh kenceng-kenceng ya. Sekarang begitu kita puasa, olahraga kayak gini, 12 kali 12 ini, rasanya enak itu buku ya. Begitu kita enak, kita lihat makanan-makanan yang gulanya banyak gitu kan. Waduh, kayak kemarin itu. Saya dikasih 1 botol anak rohani saya, coklat. Es coklat dalamnya itu ada nangka, ada roti, macam-macam, enak banget. Tapi ngasihnya udah setengah 7, jam 7 padahal kami udah makan. Wah, kalau zaman dulu Bapak Ibu, saya nggak ngerti soal kesehatan, apa saja kami makan. Saya naik mobil, batangan coklat itu selalu ada di samping saya. Istri saya itu tahu. Saya itu kalau nyopir itu sukanya ngantuk. Ya nggak tahu ya, mungkin kayak sama ya kayak saudara ya. Saya tuh nggak tahan kalau nyopir lama, jadi harus ada snack dan orang yang ngajak ngomong. Jadi ini ngemil, selalu ada coklat di situ. Tahu nggak, begitu saya tahu apa itu coklat, coklat memang bagus di beberapa tempat. Tapi kalau kebanyakan juga masalah, jadi gula jadi lemak, ya kan gitu kan. Jadi saya sangat mengurangi yang manis-manis sama istri hari-hari ini, sehingga badan itu enak. Disiplin. Tubuhku tuh jerit loh Bapak Ibu. Pada waktu lapar, pengen gula kan, tapi saya ngomong, enggak boleh makan, harus disiplin. Ini udah malam, enggak boleh yang manis-manis. Sebab kalau udah malam makan yang manis, padahal manis itu untuk karbohidrat kita menghasilkan tenaga. Padahal malam kan Anda enggak kerja. Betul nggak? Kalau kita enggak kerja, itu akan ditimbun dan itu jadi lemak. Kalau udah lemak, jadi gemuk kan gitu kan. Itu paralelnya. Saya ngomong sama tubuh, enggak. Sekarang nurut sama saya. Itu latihannya kayak gitu Bapak Ibu. Ternyata belajar itu ya susah loh. Saya tuh udah kelas pendeta. Minta maaf ya, di sinode saya wakil ketua 2. Ngurusi tentang riset, mengurusi kesejahteraan pendeta se-Indonesia yang ada 800-an di gereja Bethel Injil Sepenuh. Waduh, itu berat. Apalagi kalau pas keluar kota kunjungan kemana-mana ke Indonesia gitu ya. Waduh, tuh makanannya tuh digelar. Waduh, jadi agak sedikit masalah kalau pas keluar kota gitu. Tapi belajar, harus belajar. Dan sekarang bisa. Nah, kita butuh namanya kedisiplinan, Bapak Ibu. Anda nggak akan bertumbuh tanpa disiplin yang benar. Tanpa latihan dan disiplin, nggak ada kelulusan. Percayalah, nggak ada latihan, nggak ada exercise, nggak disiplin, nggak akan ada kelulusan buat saudara. Ya, 1 Timotius 4 ayat 7-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Wow, kata latihan itu dipakai kata bagus banget. Gumnaze. Itu kata kerja perintah aktif loh itu. Yang berkaitan dengan pendisiplinan seperti seorang atlet. Loh, itu tadi. Alatku ini loh. Nah, alatku ini. Ini adalah gumnaze. Alat untuk melatih kita. Mendisiplin kita. Kita nggak disiplin, nggak bakal jadi loh otot kita. Tricep-bicepmu nggak akan jadi sungguh-sungguh. Nah, itulah kata bahasa Yunaninya. Nah, waktu saudara tahu gumnase, muncul istilah nge-gym. Wah, latihan fisik untuk membentuk kesemitrisan otot-otot fisik. Bisa six pack atau apapun. Nah, itu karena didisiplin. Saya mau usia gocap. Usia saya mau gocap. Saya enggak mau usia 50, naik tangga saja udah. Ini tempurungnya udah gemetar. Saya enggak mau Bapak Ibu. Saya tuh pengen sehat. Sampai ke Sumba. Saya tiap tahun itu pasti ke Sumba. Karena kita punya 2 sekolah ada di sana. Tahun ini kita merintis sekolah baru gitu. Kita pengen kemana-mana gitu. Saya pengen lutut saya itu kuat. Ya, sampai kemanapun Tuhan utus gitu. Perlu kekuatan tenaga dan perlu otot yang kuat. Caranya gimana? Latihan gitu. Nah, harus latihan fisik kalau udah kayak gitu itu.
Tanpa latihan fisik nggak mungkin terbentuk otot. Demikian otot rohani. Bagaimana kita bisa memikul beban yang berat. Kalau kita nggak latihan otot-otot rohani kita malas sembahyang, malas firman Tuhan, malas komsel, malas untuk makan dan mengunyah yang sehat-sehat, ya kita berantakan kehidupan ini. Dah, itu yang nomor 3. Waktuku tinggal sedikit nih. 4, huyos. Huyos. Nah, kata huyos itu singkatnya begini, seperti seorang anak yang diutus atau sudah matang. Matius 3 ayat 17. Dikatakan begini, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Inilah anakku. Kata huyos itu seorang anak yang diutus. Mau diutus, ngerti tanggung jawabnya. Anda pernah baca enggak itu Yesaya, seorang anak telah lahir, itu teknon, seorang teknon lahir, tapi seorang huios itu diberikan kepada kita. Seorang anak telah lahir, seorang putra diberikan. Gak mungkin kita bisa diberikan kepada seseorang, kota, bangsa, atau apapun sebelum kita akhir balik menjadi seorang huios. Betul gak? Anda gak mungkin jadi suami, diberikan kepada istrimu. Istri gak mungkin kau diberikan kepada suamimu kalau kau tidak mencapai titik huios. Siap diutus dan siap memikul sebuah tanggung jawab. Lihat Yesus. Yesus itu keren loh. Dia seorang huios yang bukan sekedar diutus, tapi dia siap memikul tugas tanggung jawabnya, mati di atas kayu salib. Dalam hal inilah 1 Yohanes 4 ayat 9, bahwa kasih Allah telah mengutus huiosnya supaya kita hidup olehnya. Keren loh ini. Saya berharap yuk kita tidak sekedar jadi teknon, berhenti di teknon saja, yang mendisiplin, tapi tidak pernah diutus. Itu yang jadi persoalan dan itu jadi masalah. Anda hebat di dalam pengetahuan, tapi nggak pernah diutus. Nah ini huios, itu sudah mau diutus. Seorang huios akan datang kepada penetua dan berkata gini, Pastor Roji, saya melakukan sesuatu, saya siap. Gitu. Oke Alvin, kasih tahu sama saya, gereja butuh apa? Apa yang aku bisa bantu? Itu huios. Udah ngerti posisinya dan siap diutus ke satu tempat, karena di tempat yang saudara diutus ke sana, selalu Tuhan membutuhkan saudara. Saya ulangi, tempat di mana Tuhan mengutus Anda, Tuhan butuh Anda di sana. Oh iya, nggak kebetulan Anda di Bandung, nggak kebetulan Anda di perusahaan itu. Kenapa kok ada di marketing? Kenapa kok ada di tempat yang basah? Kenapa kok ada di tempat yang gudang? Tiba-tiba posisimu yang enak dipindah ke tempat yang lain. Why? Kenapa? Hei, Tuhan pengen kau jadi huios, diutus ke sana, berbuat sesuatu, menjadi garam dan terang dunia tentunya. Ya, yuk jadi huios yang sadar kau ada di planet ini ngapain sih? Kesadaran itulah yang membuat kita memikir soal kehidupan ini, memilah dan memilih. Umurku sudah sekian ini, aku harus kayak begini. Lah, saudara sudah mulai memikirkan ke sana. Ya, jadilah seorang huios yang bertanggung jawab, memikul beban, siap diutus dimanapun. Saudara itu, Tuhan pengen rindu mengutus saudara. Ya. Kemarin saya belajar satu orang. Orang ini namanya Epaphroditus. Tahu Epaphroditus nggak? Dia jemaat Filipi, diutus membawa persembahan orang Filipi ke penjara Roma, di mana Paulus ada di sana. Wow, itu pengutusannya ini resmi. Tapi diutusnya nggak enak. Diutus untuk masuk penjara juga, tapi memelihara Paulus, gitu kan? Wah, itu kan orang bisa berpikir, wah ini antek-anteknya, wah ini mungkin gini-gini, bisa berpikir negatif. Tapi dia mau kok. Sampai di penjara, dia melayani. Filipi berkata, dia teman, Paulus berkata gini, dia teman seperjuanganku, dia teman kayak teman bisnisku, dia teman pahlawanku. Itu kalau bahasa Inggrisnya jelas, NIV jelas banget. Dia kayak teman, kita berjuang bersama-sama, dipakai kata soldier. Wah, keren banget. Tetapi di penjara itu, strategi apostoliknya daripada Paulus keluar. Epaphroditus, kamu balik ke Filipi. Filipi butuh kamu.
Ya, karena aku butuh Timotius. Kamu harus ke sana menggantikannya. Oke, dimanapun diutus, itu siap. Bayangkan kalau jemaat kayak gitu semua ya. Pak, tolong saya ya Pak. Bapak pimpin ini. Pastor, saya siap. Nggak ada kata, oh, jangan saya Pak, saya nggak bisa ngomong, yang lain saja, itu lebih pinter Pak, saya nggak punya apa-apa, saya kecil, keringetan, kecut, dan nggak punya siapa-siapa. Tapi kan kamu hidup. Tuhan itu punya rencana yang hebat buat kita. Siaplah untuk diutus dimanapun saudara berada ya. Jadilah seorang huyos yang diutus kemanapun. Hanya satu kata, aku siap. Oke. Nah, terakhir. Oh, saya selesai nih terakhir. Kata terakhir adalah teleios. Teleios. Teleios itu adalah orang yang sudah menemukan tujuan hidupnya. Dan arti teleios itu ada 5. Apa? It's end, finished. Menyelesaikan dengan bagus. Complete, perfect. Punya integrity. Bertumbuh full. Waduh, usia yang penuh. Wah, itu teleios itu. Teleios itu bukan anak-anak lagi, brother and sister. Teleios itu ngerti siapa dia, tahu tujuan hidupnya, dan untuk apa dia ada. Itu teleios. Ya, saya kasih ayat deh tentang teleios. Ibrani 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang teleios. Lihat itu. Teleios bisa makan ya keras. Kenapa? Panca inderanya terlatih, lidahnya terlatih, giginya terlatih. Bayangkan kalau anak cilik kayak gini nih, makan pentol bakso segini kan, wah, setengah mati kan gitu kan. Di Jawa tuh ada makanan namanya kompiang. Saya nggak tahu kalau di Bandung ya. Kompiang itu kayak bakpao, tapi kerasnya minta ampun. Itu enaknya dicocol sama kopi. Cus, begitu makan pakai kopi itu rasanya langsung remuk gitu di mulut kita. Wah, itu hauce pakai cing-cingli gitu ya. Oh, enak tenan itu. Nah, bayi nggak bisa, nggak ngerti. Tapi seorang teleios ngerti, panca inderanya terlatih. Pikirannya terlatih, matanya terlatih, tangannya terlatih, terlatih memberi, terlatih nangis, terlatih untuk berpikir keras, terlatih dalam musim kayak apapun. Wah, orang kayak gitu loh, diperlukan di pelayanan, diperlukan untuk hari-hari ini tahan banting dalam segala hal. Ya, nah, saya mau kasih ayat-ayat terakhir di Yakobus 1 ayat 4. Dan biarkanlah ketekunanmu itu memperoleh buah yang matang. Ya, matang itu dipakai kata teleios. Wow. Hendaknya ketekunanmu itu memperoleh namanya teleios supaya kamu menjadi sempurna. Bu, kalau ke pasar pilih buah yang mana? Matang atau yang belum matang, setengah matang atau yang matang? Di pasar buah saja kita milih yang matang kok. Oh, sampai rumah suami Anda tuh mau makan, milih juga. Anda juga yang tadi di pasar udah milih juga di sana. Memastikan buah mana yang Anda bisa makan segera, kan gitu. So artinya begini loh, jadilah orang Kristen yang matang. Matang itu berarti siap untuk jadi berkat. Dagingmu jadi berkat, bijimu jadi benih. Itu orang yang matang. Matang itu nggak egois. Matang itu selalu mengedepankan kepentingan orang lain, pemikiran orang lain dikedepankan. Dan ini loh, jadi benih yang mati untuk bermultiplikasi. Itu matang namanya. Nggak lagi memikirkan keegoisan. Aku dapat apa ya? Nggak gitu, ke gereja nggak. Aku dapat apa ya di gereja ini ya? Oh, aku udah dapat apa-apa. Ngapain ke gereja? Oh, nggak gitu lagi. Tapi kalau udah teleios, aku mau mati buat kamu. Aku mau berikan sesuatu kepada kamu. Itu tingkatannya udah teleios, Bapak Ibu. Wow. Saya berharap saudara nangkep akan hal ini. Kalau saudara nangkep akan hal ini, maka saudara akan ngerti akan tingkatan yang begitu hebat yang Tuhan ingin kerjakan dan kita bisa bertumbuh jadi dewasa. Jadi ada 5 tingkatan itu ya. Saudara bisa lihat di situ. Nepios, paidion, teknon, huios, dan teleios. Anda yang mana? Aku masih nepios, Pak. Cepat jadi paidion. Kalau udah paidion, terus bertumbuh,
dan kemudian didisiplin diri Anda sehingga Anda tidak jadi teknon-teknon terus. Mintanya makanan keras diingetin, baru inget. Tapi mulai jadi huyos, siap diutus, diberikan tanggung jawab. Dan akhirnya menjadi teleios, berbuah. Target Tuhan itu bukan huyos. Target Tuhan itu teleios, agar kau berbuah. Pokok anggur yang benar adalah, Tuhan kasih tahu di Yohanes 15, yaitu berbuah. Bukan ranting, bukan berdaun banyak, tapi berbuah. Oke, closing ayat, saya mau di sini. Kidung Agung 8 ayat 8. Kami punya seorang adik perempuan yang belum punya buah dada. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik kami perempuan pada hari ia dipinang? Lihat ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Mau dipinang kok belum punya buah dada. Nangkep nggak kira-kira? Nangkep nggak ayat ini? Kalau Yesus itu mempelai surga, mempelai pria, gereja itu mempelai wanitanya. Lah kalau Yesus datang, kita nggak dewasa-dewasa dalam semua yang ada. Gimana saat kita dipinang sama Yesus? Nggak layak. Kita ngomong, gimana ini? Kok masih anak-anak? Nggak mungkin bisa mendampingi Yesus yang menjadi raja di atas segala raja. Sementara pasangannya tuh culun, cilip, ngemut, ngedok. Sini raja di atas segala raja. Enggak layak loh, enggak pas. Mari kita tingkatkan kehidupan kita untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan. Karena orang yang dewasa lah orang yang sadar, ya, dan mengerti posisinya di dalam Tuhan. Ya, kiranya ini memberkati saudara. Kalau mau PPT-nya, saya kasih lah. Saya kirim PDF-nya ke Kelvin nanti biar bisa di forward ke jemaat. Kalau saudara tadi kesibukan untuk nulis, nggak apa-apa saya kirim. Saya orangnya baik hati, Bapak Ibu, percayalah gitu ya. Ya oke. Boleh saya berdoa buat Bapak Ibu saudara sekalian, biar kasih Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada, Tuhan jamah kita semuanya ya. Kita berdoa bersama-sama ya. Bapak, kami berdoa buat teman-teman di UCC. Biar anugerah-Mu tercurah dimanapun mereka berada. Ampuni kami jika kami egois. Istri yang selalu minta diperhatikan. Suami yang gak peduli kebutuhan istri. Memaksa orang-orang sekitar kami untuk menuruti kehendak kami. Ampuni kami. Kami orang tua yang gak lihat anak kami punya kesenangan apa, punya passion apa. Kami terlalu memaksakan semua ekspektasi kami kepada anak-anak kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami jika kami menutup mata terhadap apa yang terjadi dengan gereja. Peduli amat dengan gereja. Ampuni kami Tuhan. Biar mata kami berubah. Bukan sekedar paidion saja. Tapi mulai sadar bahwa kami diutus di gereja, komunitas, di komsel, di dunia marketplace, dalam dunia manapun. Biar kami sadar kami utusan-utusan yang bertanggung jawab untuk lingkungan kami. Dan lebih dari itu, kami adalah teleios yang matang. Hidup kami bagi orang lain. Hidup kami bisa jadi berkat, menginspirasi, memberi dampak bagi banyak orang. Please Tuhan, jadikan kami teleios-mu Tuhan. Berhenti untuk kami manja-manjaan hari-hari ini. Menjadi anak yang manja, pengen disayang, diperhatiin, tapi gak peduli orang lain. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami mau bagikan hidup kami, membelah, bermultiplikasi bagi banyak orang. Berkati komunitas ini. Berkati Pastor Oci bersama dengan istri, penetua yang sedang punya planning yang besar buat gerejamu. Tuhan memberkati, tajamkan, dan mereka hidup di dalam kebenaran, kuat dalam panggilan semua. Dalam nama Yesus kami terima dan kami siap berubah menjadi lebih dewasa di dalam Engkau. Haleluya. Amin, amin, amin. Dan berserah ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan
Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Kau bersama kami Tuhan, Engkau Immanuel, tak pernah meninggalkan kami. Engkau